Ya, sebelum nanti kita akan kembali menyembah Tuhan, kita buka Alkitab kita bersama-sama. Kita buka di kitab Mazmur pasal yang ke-90. Mazmur pasal yang ke-90. Mazmur yang sangat terkenal. Salah satu bagian Mazmur di mana yang ditulis oleh Musa. Sebagian besar Mazmur ditulis oleh Daud, cuma untuk Mazmur yang kita baca pada saat ini ditulis oleh hambanya yang bernama Musa. Oke, saya akan baca keseluruhan ya, biar panjang. Nanti renungannya kan bisa singkat kalau semuanya dibaca ya. Doa Musa abdi Allah. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya Engkaulah Allah. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia, sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh. Di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Sungguh kami habis lenyap karena murkamu, dan karena kehangatan amarahmu kami terkejut. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapanmu, dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajahmu. Sungguh segala hari kami berlalu karena gemasmu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murkamu dan takut kepada gemasmu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi? Dan sayangilah hamba-hambamu. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita semasa hari-hari kami. Buatlah kami bersukacita seimbang dengan hari-hari Engkau menindas kami, seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka. Biarlah kelihatan kepada hamba-hambamu perbuatanmu dan semarakmu kepada anak-anak mereka. Kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami, dan teguhkanlah perbuatan tangan kami, ya perbuatan tangan kami, teguhkanlah itu. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita membaca satu bagian firman Tuhan yang menurut saya sungguh luar biasa. Saya sungguh diberkati dari bagian ini, dan ada satu bagian yang cukup istimewa yang menjadi berkat bagi saya. Ayat yang ke-12 dikatakan seperti ini. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Firman Allah yang hidup menerjemahkan seperti ini. Ajari kami menghitung hari-hari kami dan menyadari betapa sedikitnya hari-hari itu. Tolonglah kami untuk menjalani hidup sebagaimana patutnya. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa Musa mengingatkan kepada kita bahwa kita ini adalah pribadi yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan itu pribadi yang sangat kecil, pribadi yang boleh dikatakan tidak berarti, walaupun faktanya kita ini sungguh berarti di mata Tuhan. Tapi dari sudut pandang kita, kalau kita melihat betapa hebatnya Tuhan, betapa besarnya Tuhan, ternyata kita itu enggak ada apa-apanya sama sekali. Diungkapkan oleh Musa dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Tetapi
di dalam pengungkapan Musa ini, akhirnya dalam keterbatasan yang Musa alami ini, Musa menyatakan sesuatu kepada Tuhan, dan sesuatu itu disampaikan apa, bahwa Tuhan ajari kami supaya kami menghitung hari-hari kami ini, supaya kami menjalani hidup kami sebagaimana patutnya. Jadi Musa dalam masa hidupnya yang singkat, dia pengen menjalani masa hidup itu dengan menjalani sebuah kehidupan yang bijaksana, sebuah kehidupan yang pantas, sebuah kehidupan yang patut. Karena faktanya kalau kita melihat dalam keseharian, ya ada banyak orang yang menjalani hidup itu tidak sebagaimana patutnya. Artinya apa? Ada orang yang begitu menjaga gengsinya sehingga untuk dia mendapat pengakuan dari orang lain, dia mengorbankan segala sesuatu sehingga dia hidup dalam hal yang tidak patut. Misal tidak patut dalam arti dia harus mungkin harus menggali lubang yang cukup dalam untuk dia bisa meninggikan di mana tempat dia bisa berdiri. Tapi ada juga mungkin di ekstrim yang lain, bagaimana seseorang di mana dia begitu dianugerahi dengan hal yang luar biasa, tetapi dia menjalani hidup dengan seolah-olah itu dia tidak menghargai berkat yang dia terima, sehingga sesuatu yang mestinya dia bisa nikmati, dia tidak mau menikmati itu. Itu pun menurut saya juga tidak sesuatu yang kurang patut. Kalau istilahnya teman-teman kita Muslim itu bahwa dia zalim terhadap dirinya sendiri. Dia bisa menikmati sebuah fasilitas yang baik, tetapi dia sengaja mengabaikan itu supaya bisa jadi bukan karena memang dia hidup dengan sederhana, tapi supaya dia tetap mendapat di tengah kesederhanaannya itu muncul kesombongan yang sebenarnya itu yang pengen dia nyatakan. Dan di sini kita bisa melihat bahwa ketika Musa mengajarkan kepada kita untuk hidup sebagaimana patutnya, itu sebenarnya kalau kita lihat itu adalah suatu hal yang cukup kalau saya lihat cukup sederhana, di mana dikatakan bahwa hidup yang patut itu adalah hidup yang seperti ini. Kita baca di ayat yang ke-13. Kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi? Nah, setelah Musa mengungkapkan betapa kecilnya dia di hadapan manusia, kemudian dia mengawali dengan komitmen dengan apa yang ingin dia kerjakan. Dengan apa? Kembalilah Tuhan, berapa lama lagi? Artinya apa? Bahwa hidup yang patut itu, kalau saya nyatakan itu, hidup yang patut itu adalah hidup yang bergantung kepada Tuhan. Jadi di dalam segala yang dilakukan, dalam segala yang dikerjakan, itu tidak ada sesuatu yang lain yang menjadi dasar, tetapi dasarnya adalah bagaimana kita membangun hubungan atau bagaimana kita berrelasi dengan Tuhan. Dan itu adalah hidup yang menurut saya itu adalah hidup yang bijaksana, hidup yang patut. Kita melihat banyak teman-teman, banyak hamba-hamba Tuhan yang diungkapkan di Alkitab, bagaimana mereka tetap menjaga relasi mereka dengan Tuhan. Walaupun pada faktanya kita melihat sementara mereka menjaga relasi dengan Tuhan begitu luar biasa, mereka pun tak memiliki hidup yang juga tidak baik-baik saja. Hidup mereka juga mungkin banyak kekurangan. Kalau kita melihat orang yang hebat, seperti ada orang-orang hebat yang dicatat, misalnya ada yang namanya Henoh, itu pribadi yang sangat luar biasa lagi. Tetapi ketika kita mulai bergeser, kita ketemu seorang tokoh yang bernama Nuh. Dia orang yang sangat menjaga hubungan pribadi dengan Tuhan. Dia hidup dengan sangat bijaksana, dengan sangat patut karena menggantungkan hidupnya kepada Tuhan. Tapi toh kita melihat ada beberapa sisi dalam kehidupannya yang juga tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kemudian ketika kita melihat tokoh yang bernama Abraham, itu lebih lagi bagaimana seorang yang cukup dekat dengan Tuhan, seorang yang dinamakan sahabatnya Tuhan sendiri, tetapi ketika dia menjalani kehidupannya, dia mengambil keputusan-keputusan yang salah.
Itu yang dijalani oleh Abraham. Kemudian bagaimana dengan Ishak? Ishak dia seorang anak tunggal, pewaris tunggal dari seorang yang sangat kaya raya. Dia seorang pewaris tunggal dan dia pun mengembangkan usaha dari ayahnya menjadi luar biasa lagi. Tetapi ketika toh Ishak juga tidak berhasil mendidik dua anaknya dengan baik. Sementara Ishak sendiri kita tahu dia begitu ngerti siapa Tuhan, dia begitu menjaga hubungannya dengan Tuhan, toh dia juga mengalami banyak hal. Kalau kita tarik lebih jauh lagi yang bernama Daud, bagaimana seorang Daud yang dikatakan bahwa di kisah Rasul pun dikatakan bahwa ini adalah orang yang berkenan di hadapanku, orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Tapi faktanya apakah Daud hidupnya bahagia? Siapa yang bisa mengatakan hidupnya Daud bahagia? Kalau kita fair, kita lihat bagaimana kehidupan Daud. Bagaimana masa mudanya dia berjuang ketika dia mulai membuka, mungkin kalau di zaman sekarang dia mulai membuka usaha, meneruskan usaha dari kakeknya Isai, dari kakeknya Obed, kemudian dari Isai dia mengembalikan domba, kemudian dia banting setir, kemudian terjun meniti karir di dunia militer dan sampai dia menikmati banyak hal, kemudian bagaimana dia menjadi buronan, bagaimana dia jatuh dalam dosa. Kita melihat kehidupan yang sangat-sangat dinamis, dan dari situ kita bisa melihat bahwa seperti apapun keadaan kita, seperti apapun yang dirasakan oleh orang-orang ini, toh mereka tetap melakukan satu hal apa? Mereka menjaga hubungan pribadi mereka dengan Tuhan. Kenapa? Karena itulah yang sepantasnya, itulah yang sepatutnya, dan itulah hal yang paling bijaksana. Pada akhirnya kita tahu bahwa semua yang kita terima itu adalah anugerah dari Tuhan. Dan kita juga melihat bagaimana orang-orang ini mereka menjaga kehidupan rohani mereka dalam hubungan mereka dengan Tuhan. Ayat yang ke-14 dan ke-15. Saya akan baca di firman Allah yang hidup ya. Puaskanlah kami dengan kasih-Mu supaya sejak muda kami selalu dipenuhi sukacita sampai akhir hidup kami. Berilah kami kegembiraan yang sebanding dengan kemalangan kami dulu. Gantilah tahun-tahun yang celaka dengan tahun-tahun yang baik. Jadi kita melihat bahwa hidup yang bijaksana itu adalah hidup yang bergantung kepada Tuhan. Bagaimana kita membangun hubungan kita dengan Tuhan. Dimana ketika kita membangun hubungan dengan Tuhan, di situ kita akan merasakan puas dengan berkat yang Tuhan berikan. Musa menyatakan, kenyangkan kami dengan kasih setiamu di pagi hari, supaya kami menjalani hari-hari kami dengan penuh sukacita. Artinya apa? Bahwa dengan ketika kita membangun hubungan kita dengan Tuhan, apa yang kita menikmati, entah itu berkat, entah itu kesukaran, itu akan membuat kita puas. Itu akan membuat kita menjalani hidup dengan lengkap. Sehingga ketika dalam kondisi kita penuh berkat, kita bisa bersyukur kepada Tuhan, dan ketika dalam kondisi kita berjuang, dalam kondisi kita bergumul, di situ pun kita tidak melupakan Tuhan dan kita tidak menyalahkan Tuhan. Dan di situ kita bisa melihat contoh dari Paulus di surat kepada jemaat Filipi di pasal yang keempat. Sebelum Paulus menuliskan kalimat segala sesuatu dapat kutanggung dengan Dia yang memberi kekuatan kepadaku, Paulus mengatakan bahwa segala sesuatu enggak ada yang menjadi rahasia bagiku, baik dalam hal kelimpahan maupun kekurangan, dalam hal kenyang maupun lapar, segala sesuatu itu tidak ada menjadi rahasia. Segala perkara dapat kutanggung bersama Dia, dengan Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Artinya apa? Dalam kekurangan ataupun di dalam kelimpahan, di situ Tuhan memberikan kekuatan untuk bisa menjalani itu.
Dan yang terakhir di ayat yang 16 dan ke-17. Biarlah kami melihat mujizat-mujizat-Mu lagi. Biarlah anak-anak kami melihat hal-hal mulia yang dahulu Kau lakukan bagi kami. Dan biarlah Tuhan Allah kami bermurah hati kepada kami dan mengaruniai kami keberhasilan. Jadi ketika kita menjalani hidup kita dengan bijaksana, kita menjalani hidup kita dengan patut, di situ ada kepuasan kita untuk kita menikmati apa yang Tuhan berikan kepada kita. Dan ada juga setelah kita merasa puas dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita, di situ juga ada tanggung jawab atau tugas yang harus kita lakukan dengan baik. Ayat yang ke-17 saya ulang lagi. Dan biarlah Tuhan Allah kami bermurah hati kepada kami dan mengaruniai kami keberhasilan. Artinya apa? Bagaimana kita akan dikaruniai keberhasilan? Artinya ada usaha yang kita lakukan di sana, ada tanggung jawab yang kita lakukan di sana. Jadi ini berarti bahwa setiap apa yang kita jalani, tugas kita dan tanggung jawab kita adalah apa? Kita melakukannya dengan baik. Kita sebagai mahasiswa lakukan tanggung jawab Anda sebagai mahasiswa dengan baik. Anda boleh berkegiatan apapun, Anda boleh melakukan segala sesuatu, tapi ingat yang namanya mahasiswa, Anda tetap harus punya tanggung jawab memiliki IP 3,5. Saya mungkin contoh yang tidak baik dalam hal ini, tetapi karena saya tidak bisa memberikan yang terbaik selama masa kuliah, saya nggak pengen teman-teman mengalami itu. Sebagai mahasiswa, lakukan yang terbaik. Kita sebagai pekerja, lakukan yang terbaik juga. Dimanapun kita bekerja, apapun yang kita lakukan yang terbaik. Untuk melakukan yang terbaik, saya percaya itu tidak lepas dari sebuah keputusan yang kita ambil, kreativitas yang kita ambil, yang akan mendukung kita untuk bisa berkembang menjadi lebih baik. Dan yang saya tahu bahwa setiap atasan, setiap mungkin manajer kita atau atasan kita itu mereka sangat ingin memiliki teman-teman, memiliki partner, memiliki anak buah yang cukup kreatif. Artinya kreatif apa? Memiliki inisiatif untuk untuk melakukan sesuatu dalam pekerjaannya, sehingga mengambil keputusan-keputusan yang dirasa perlu, sehingga tanpa harus menunggu instruksi. Walaupun itu tentu akan ada resiko ya ketika itu ada kesalahan. Tetapi saya percaya sebagai seorang pimpinan yang baik, ketika anak buahnya melakukan kesalahan, tanggung jawabnya akan dia ambil. Itu yang saya percaya. Karena akan menjadi hal yang sangat tidak enak bagi seorang pimpinan ketika melihat anak buah yang pasif, hanya melakukan sesuatu apa yang diinstruksikan, sementara ada banyak hal yang sebenarnya bisa dikerjakan. Jadi mari kita lakukan yang terbaik dalam kehidupan kita dimanapun posisi kita. Kenapa? Karena itu merupakan cerminan dari hidup kita yang bijaksana, cerminan dari hidup kita yang patut. Nah, dari semuanya itu sebenarnya apa sih yang bisa kita kerjakan bahwa untuk bisa menikmati segala yang baik, segala yang patut dalam kehidupan kita. Di ayat yang ke-13, ya Tuhan, datanglah dan berkati kami. Berapa lama lagi Engkau bertangguh? Hilangkanlah murka-Mu terhadap kami. Jadi segala sesuatu yang kita kerjakan dalam semuanya itu sebenarnya hanya ada satu hal yang perlu kita lakukan. Kita datang kepada Tuhan, kita nyatakan apa yang menjadi kerinduan kita, sehingga ketika kita datang di situ hubungan pribadi kita dengan Tuhan itu akan terjalin. Ketika hubungan kita dengan Tuhan terjalin, di situ kita akan menjalani hidup dengan bijaksana dan hidup dengan patut.
ini firman Tuhan yang bisa saya bagikan. Kita datang pada Tuhan ya.